Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Statistika kelas MA 21C10 yang beranggotakan 4 orang. 1. Hesti Rusyanti, 2. Maya Septiani Fahrihah, 3. Nurbadiah Dewanti Putri, 4. Yanatul Hasnah. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil penelitian statistika mengenai UMKM Dapur Mbok Ilas dengan menggunakan metode IBM SPSS. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Hesti. Kepada Kak Hesti dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Maya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang UMKM. Nama UMKM Dapur Mbak Ilas. Nama pemilik Ibu Anis Ensi Wulandari yang beralamat di Perum BTR 7, Klaster RK, Blok E9, nomor 3, Burangkeng Setu, Bekasi. Di sini tahun berdiri UMKM sejak 2021. Jenis usaha perdagangan di kuliner. Berikut beberapa galeri produk seperti sambal cumi, ada es teler, mie goreng, ada nasi kuning, berbagai macam ayam bakar maupun ikan bakar, dan ada aci, bakso aci. Halo Mbak, aku Tujuan kedengaran nggak suaranya? penelitian ini antara lain mengetahui omset pendapatan UMKM selama 3 pekan. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik dan histogram, dan ukuran pemusatan data. Yang ketiga, menyajikan pengetahuan terhadap UMKM. Untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama mengetahui naik turunnya pendapatan per hari, yang kedua dapat memperkirakan persediaan bahan baku, yang ketiga dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan membujuk merek yang kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Maya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tabel frekuensi data pemasukan dan pengeluaran yang telah disampaikan oleh pemilik UMKM. Di sini terdata dari tanggal 21 Mei sampai tanggal 9 Juni. Dan omsetnya pun telah dibuat menggunakan frekuensi table. Berikut bar chartnya. Berikut histogram dari omset pendapatan yang telah dicapai. Dan yang terakhir adalah frekuensi statistiknya. Di sini ada mediannya yaitu 478.900, mediannya 493.000, modenya 306.000, sumnya 10.057.000, dan persentasenya sebagai berikut yang tertera di gambar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kayanatul. Kepada Kayanatul dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Maya. Selanjutnya, faktor-faktor pengaruh pendapatan UMKM. Yang pertama, event. Pendapatan meningkat pada hari-hari tertentu, seperti pada hari libur dan saat menerima pesanan dalam jumlah yang besar. Yang kedua itu lokasi. Lokasi berjualan sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Lokasi berjualan terletak di dalam perumahan sehingga pembeli mudah menemukan lokasinya. Yang ketiga, bahan baku. Bahan baku yang dipilih berkualitas bagus, yang dibeli di supplier langganan sehingga mendapatkan harga yang lebih rendah. Jika harga bahan baku naik, akan mempengaruhi jumlah pendapatan. Yang keempat, pemasaran. Pedagang memasarkan produknya melalui iklan di sosial media dan e-commerce. Pedagang juga melayani delivery order.
Yang selanjutnya, alur penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Mengidentifikasi arus pendapatan dan pengeluaran setiap hari. Yang kedua, tinjauan pustaka. Mengidentifikasi data yang sebelumnya untuk dievaluasi. Yang ketiga, tujuan penelitian. Meninjau hasil pendapatan setiap harinya. Yang keempat, analisis data. Melakukan analisis data menggunakan metode statistik. Materi selanjutnya, tantangan dan hambatan. Yang pertama, keterbatasan modal. Yang kedua, akses ke pasar atau supplier untuk berbelanja. Yang ketiga, kendala dalam proses delivery order. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri. Baik, untuk kesimpulan yang pertama, dari hubungan antara variabel dengan menggunakan analisis statistika yang tersedia di IBM SPSS, penelitian dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang relevan dalam konteks UMKM. Contohnya, penelitian dapat menentukan bahwa ada hubungan positif antara ukuran usaha dan pendapatan UMKM. Yang kedua, karakteristik UMKM yang sukses yaitu dengan menggunakan analisis statistika yang tersedia di IBM SPSS, penelitian dapat mengidentifikasi karakteristik atau faktor-faktor yang membedakan UMKM yang sukses dari yang tidak berhasil. Misalnya, penelitian dapat menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki strategi pemasaran yang efektif, manajemen yang baik, dan adaptabilitas yang tinggi cenderung mencapai kesuksesan yang besar. Yang ketiga, rekomendasi untuk pengembangan UMKM. Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan IBM SPSS, penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan UMKM. Misalnya, dengan penelitian dapat merekomendasikan pelatihan keterampilan manajerial, peningkatan akses ke sumber daya finansial, atau bahkan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk UMKM. Yang keempat, ada mengenal pendapatan dan laba. Analisis statistika dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan dan laba UMKM. Misalnya, penelitian dapat menemukan bahwa ukuran usaha, lokasi geografis, atau jenis produk dan layanan yang ditawarkan berpengaruh pada pendapatan dan laba. Yang kelima, dari segi tantangan dan hambatan. Analisis statistika juga dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi UMKM. Misalnya, penelitian dapat mengungkapkan bahwa keterbatasan modal, akses ke pasar, atau kekurangan keterampilan manajerial adalah salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Yang keenam, mengenai kebutuhan pengembangan. Penelitian statistika dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan pengembangan UMKM. Hal ini dapat mencakup rekomendasi untuk meningkatkan akses ke sumber daya finansial, pelatihan keterampilan, atau pengembangan jaringan dan kolaborasi antar UMKM. Baik, saya kembalikan kepada Kak Maya. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah memberikan penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.